Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video materi dari kami. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan kaum aktivis mengasihi Allah melalui konfrontasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya sebagai ketua kelompok untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Oke, langsung saja. Yang pertama ada Ana Charlina, Kristivaldo saya sendiri, Francisca Dewi Anggreni, Ona Indriani Laul, dan selanjutnya ada Loyana Santi Sinaga, Samuel Carlos Tamera, Tarisa Putri Spayun, dan yang terakhir adalah Yusuf Kurniawan. Dan selanjutnya tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi selanjutnya. Apa sih kaum aktivis itu? Nah, untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Ana. Kaum aktivis. Arti kata aktivis adalah orang yang giat bekerja untuk kepentingan suatu organisasi. Orang atau aktivis tersebut rela mengabdikan tenaga dan pikirannya, bahkan seringkali mengorbankan harta bendanya untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Sementara itu, aktivis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, terutama anggota sebuah organisasi yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasinya. Lalu, bagaimanakah kaum aktivis menurut pandangan Alkitab? Jika kita berbicara menurut Alkitab, kaum aktivis sebenarnya termasuk kelompok yang baik. Orang dengan tipe spiritualitas ini dapat bergabung dengan sosok termasyhur seperti Elia dan Musa. Mereka memperhatikan bukti aktivisme yang mendalam dan penuh keberanian. Sekilas dapat kita amati bahwa sejumlah orang beriman dapat berlaku benar pada suatu waktu, tetapi juga tampak salah pada kesempatan lain. Dari mereka, kita dapat belajar tentang berkat dan perangkap dari mengasihi Allah dengan berdiri bagi kebenaran di tempat yang tidak bersahabat. Kaum aktivis di dalam Alkitab. Selanjutnya kita akan belajar dari kaum aktivis yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah Musa. Musa dipakai Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Langkah berani pertama yang dilakukan Musa sebagai kaum aktivis adalah membunuh orang Mesir untuk membela orang Israel. Selanjutnya Allah menyuruh Musa untuk bertemu dengan Raja Firaun. Namun Firaun makin menindas dan memperberat pekerjaan bangsa Israel. Namun dengan penuh kesabaran akhirnya Musa pun mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selanjutnya ada Elia dan Elisa. Elia melakukan konfrontasinya dengan melawan Raja Ahab dan nabi-nabi Baal karena mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah. Ada kesombongan ditunjukkan Elia karena dia merasa bahwa hanya dia saja nabi sejati yang masih ada di Israel. Selanjutnya ada Elisa. Elisa sebagai pengganti Elia. Elisa melakukan konfrontasi dengan memperingatkan Hazael yang akan menjadi raja Israel. Selanjutnya ada Habakuk. Habakuk ini adalah salah satu dari sekian banyak kaum aktivis dalam Alkitab yang bisa dijadikan contoh positif. Karena ketika kaum aktivis biasanya berdoa kepada Allah hanya untuk menuntut dan menuduh bahwa Allah itu tidak adil, bukannya memohon kepada Allah untuk memberikan keadilan. Allah berkata kepada Habakuk bahwa keadilan akan datang meskipun Habakuk tidak melihatnya. Situasi dan keadaan hidup dapat menggoda kita untuk mempertanyakan kedaulatan dan kebaikan Allah, tetapi kita hanya melihat sebagai mata yang terbatas. Allah itu tidak buta terhadap keadilan dan dia juga tidak abai. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang kita pelajari di atas adalah bahwa mereka memerangi apa yang salah menurut Allah dan memberitakan kebenaran. Namun mereka juga sebagai kaum aktivis menemukan kesombongan di dalam diri mereka pribadi. Konfrontasi dan kaum aktivis. Kaum aktivis melayani Allah dengan melakukan sebuah perlawanan atau pertentangan yang disebut juga dengan konfrontasi. Kaum aktivis melakukan perlawanan tersebut untuk memperjuangkan sebuah keadilan. Kaum aktivis juga percaya
bahwa mereka mendapatkan kekuatan rohani melalui perlawanan yang mereka lakukan. Dan mereka berpikir bahwa perlawanan yang mereka lakukan bukanlah sebuah hal yang buruk. Kaum aktivis juga tahu cara menemukan Allah adalah dengan mengabdikan diri kepada Allah dalam pekerjaan yang penuh pengorbanan dan memungkinkan mereka untuk ada dalam hadirat Allah sepanjang hari. Kaum aktivis dengan konfrontasi mereka ini dapat menguatkan banyak orang Kristiani, tetapi hal ini juga dapat menguras energi mereka. Ketika kaum aktivis hidup untuk melihat keadilan dan kebenaran diupayakan sehingga tampak nyata di dalam gereja dan masyarakat, dan mereka melakukannya sebagai suatu cara untuk mengasihi Allah. Konfrontasi itu sesungguhnya akan mendatangkan kegenapan, bukan keletihan, ucapan syukur dan keintiman yang makin dengan Allah, bukannya sikap membenarkan diri yang makin kuat. Bagaimanapun, mereka tahu cara menemukan Allah dengan mengabdikan diri kepadanya, dengan melakukan pekerjaan yang penuh dengan pengorbanan, yang memungkinkan mereka berada dalam hadiratnya sepanjang hari. Pelajaran yang dapat diambil adalah ketika kaum aktivis melakukannya sebagai suatu cara untuk mengasihi Allah, untuk menghadapi ketakutan dan melangkah dalam iman, menemukan Allah dengan cara setia saat Dia turut campur untuk menyertai dan dapat membangkitkan ketakjuban dalam keintiman dengan Allah. Bentuk-bentuk dari kaum aktivis. Bentuk dari kaum aktivis ini ialah mengubah kehidupan jutaan orang melalui perkataan. Seperti contohnya pada abad ke-20 oleh novelnya Black Boy, membuka mata banyak orang betapa sulitnya bertumbuh besar sebagai kaum minoritas di daerah perdesaan. Dan bentuk lain kaum aktivis ini juga berupaya mereformasi masyarakat. Bukan sekedar mereformasi masyarakat saja, tetapi mengonfrontasi kesalahan dan kejahatan. Pada dasarnya, doa merupakan bagian penting dalam kehidupan kaum aktivis, sehingga berkonfrontasi dalam menghadapi kejahatan dan ketidakadilan harus memerlukan doa untuk tetap fokus. Adapun bentuk-bentuk aktivisme, dalam tataran yang lebih pribadi, kita dapat melihat dan menyaksikan bahwa kaum aktivis berdasarkan spiritual memiliki kebutuhan mendasar untuk mengambil resiko secara rohani. Ketika kebanyakan dari kita lebih suka bermain aman, maka kaum aktivis kerap memperlihatkan kebutuhan yang nyaris tak terpuaskan dengan cara mereka sendiri, yaitu melihat Allah dalam bentuk terobosan secara dahsyat. Kaum aktivis tidak pernah puas dengan bermain aman. Mereka perlu mengalami gairah dan menyaksikan Allah dengan ajaib, dan Allah bekerja secara ajaib. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan memadukan elemen aktivis ke dalam ungkapan iman kita. Tetapi ada pula bahayanya. Orang Kristiani yang aktivis secara khusus perlu mewaspadai 5 di antaranya. Yang pertama adalah bersikap menghakimi. Dengan belajar dari penulis klasik Kristiani, saya mendapati bahwa kebanyakan penulis sepakat bahwa seiring dengan makin dewasanya iman kita, kita akan makin menginginkan dosa meninggalkan hidup kita. Tetapi juga menjadi makin menghakimi terhadap orang yang berdosa yang lainnya. Kasih kita sebagaimana kebencian kudus kita terhadap dosa perlu bertumbuh. Sikap yang merasa diri benar dan suka mencela bukanlah cermin dari belas kasih Yesus. Yang kedua adalah ambisi dan seks. Tampaknya ada hubungan rohani langsung antara taraf ambisi seseorang dengan percobaan seksualnya, khususnya bagi kaum pria.
Kisah pria Kristiani yang meraih pencapaian hebat tetapi terjatuh ke dalam immortalitas seksual amatlah banyak. Pada akarnya, ambisi sering merupakan perlawanan terhadap ketidakberdayaan dan keinginan untuk mengontrol sesuatu. Orang yang ambisius juga secara pembawaan egois. Pengejaran kontrol tanpa memedulikan kesejahteraan orang lain jelas merupakan lahan subur bagi hawa nafsu seksual. Hawa nafsu ini bisa jadi akan bersarang dengan nyaman di dalam jiwa yang ambisius. Tantangan yang ketiga adalah elitisme dan kebencian. Karena kaum aktivis yang sangat bergairah dengan konfrontasi, mereka mungkin tidak memahami mengapa orang lain sangat membenci mereka. Bahkan gagasan melakukan injili secara perseorangan membuat sebagian orang lunglai, tetapi malah menggugah semangat sebagian orang yang lain, yang berakibat kaum aktivis dapat tergoda untuk membentuk sikap elitis. Yang keempat adalah keasyikan dengan aktivitas dan statistik. Ketulusan dan kerja keras adalah dua kaki yang kuat, namun dua kaki belum cukup kuat untuk memantapkan sebuah bangku. Kaum aktivis Kristiani memerlukan ketulusan, kerja keras, dan doa yang bijaksana. Seorang hamba Tuhan yang cemas akan gerakan prohibition atau gerakan pembatasan menyatakan bahwa gereja dalam jangka panjang akan melangkah lebih jauh jika aktivitas mereka ditandai oleh kurangnya keriuhan dan wawasan yang melimpah, melainkan oleh pengertian. Tantangan yang kelima adalah kurang menekankan kesucian pribadi. Yesus mengajarkan bahwa kita harus menyingkirkan balok dari mata kita sebelum berusaha mengeluarkan serpihan kayu atau selumbar dari mata sesama kita. Reformasi sosial dimulai dengan orang-orang yang berusaha mereformasi masyarakat. Namun tindakan sosial tidak dapat menggantikan kesucian pribadi. Nyatanya, tindakan sosial tanpa disertai kesucian pribadi malah akan mendatangkan masalah. Perjuangan kita akan dipandang sebelah mata jika kita kedapatan adalah seorang yang munafik. Jadi, dari materi ini dapat disimpulkan bahwa setiap orang atau kaum memiliki keakraban dengan Kristus melalui bentuk ibadah yang berbeda-beda, dan kita tidak boleh menghakimi atau memaksakan bentuk ibadah kita kepada orang lain. Seperti halnya kaum aktivis yang mengasihi Allah dengan konfrontasi. Kaum aktivis sebenarnya ada ketika seseorang merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupannya, sehingga orang tersebut memiliki keinginan untuk menegakkan keadilannya, membela yang tertindas, dan membantu orang yang lemah, serta ingin melawan kejahatan dan memanggil pendosa untuk bertobat. Kaum aktivis menganggap Tuhan menjadi sangat nyata ketika mereka sedang memperjuangkan keadilan atau bekerja di garis depan untuk membangun kerajaan Allah, sehingga keinginannya tersebut lebih berpengaruh dalam diri orang tersebut, dan terkadang orang lain menganggap kaum ini sangat negatif dan ditentang keras oleh umat dan gereja. Kritik dan saran. Yang pertama, kritik. Secara garis besar, kami kelompok 10 mendapati bahwa ada beberapa pembicara yang ketika berbicara audionya seperti terputus-putus dan terlalu pelan. Di sisi yang lain, pembagian materi terlihat tidak begitu baik. Dalam penyampaian makalah, hal yang perlu kami kritisi yakni pernyataan kelompok mengenai perlunya orang Kristen dalam mengonfrontasi kejahatan. Kami setuju, tetapi cara mengonfrontasi inilah yang perlu kita perhatikan bersama. Menurut kami, kaum aktivis perlu berkonfrontasi tanpa menghakimi orang lain. Yang kedua, saran. Kita sebagai generasi muda gereja dan negara sebaiknya dapat membela keadilan di negara dan gereja, seperti yang dilakukan oleh kaum aktivis. Namun, kita juga sebaiknya menjauhi beberapa sikap dari kaum aktivis ini seperti menghakimi, ambisi, serta kebencian dan rasa toleransi yang kurang, dan kita lebih menghargai. Dan sebagai umat Kristiani, Tuhan tidak memandang bagaimana cara kita mengasihi dan sikap keakraban dengan Allah dari bentuk peribadahannya. Ku naikkan syukurku kepada
Selesai sudah pertemuan kita pada video ini. Akhir kata, saya mewakili kelompok 10 mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Semoga materi yang Anda dengarkan dapat menjadi berkat bagi teman-teman dan kami sendiri. Salam sejahtera bagi kita semua, sampai ketemu di kelas kita hari Rabu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.